adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Kak Titin, Gimana kamu ya? rindu nggak sih, kangen nggak sama anak-anak sekolah di Oh, rumah? kangen banget. Udah lama banget kita nggak ketemu sama adik-adik di rumah. Terus, Kak, hari ini Bapak Ibu kita sudah ke gereja ya? Iya, sudah ke gereja. Tapi kita belum boleh kan? Iya, belum boleh. Adik-adik belum boleh ya kebaktian di gereja. Adik-adik harus tetap di rumah saja. Kami, kakak-kakak, tetap akan melayani adik-adik secara online. Sekarang ada adik kita, adik Karen itu mau memuji nama Oh, dia Tuhan. hebat berarti ya. Iya, adik Karen ini hebat. Adik Karen mau memuji nama Tuhan dengan lagu Dong Dong Kedodong. Oke. Teman-teman, mari menyanyi dang kedang dang 1, 2, 3. Dang dang kedang dang, ada iblis di bawah kolam. Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Dong 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 dong, anak iblis di bawah kolam. Hatiku, Mau dicolong, Tuhan Yesus. datang malam. Dong 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 kedong dong, ada iblis di bawah kolam. Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Dong kedong dong, ada iblis di bawah kolam. Hatimu mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Tadi adik Karen bagus ya nyanyinya ya. Hebat, adik Karen hebat, adik Gesang hebat. Terus ada adik-adik yang lain tadi hebat-hebat ya kak. Yuk, ada Didi Diandra. Oh iya. Nah sekarang kita Kita mau nanti dulu. Biarpun online anak-anak semangat enggak ya? semangat Oh, dong. iya. Kita Berarti kalau semangat berarti Tuhan Yesus ada di dalam hati adik-adik iya semua ya? betul semua ada di dalam hati. Berarti kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Ya. Adik-adik yuk kita berdoa dulu. Oh iya, sudah siap belum ya? Jangan-jangan belum mandi Kak Titin? Sudah Sudah ya, hebat. Berarti cantik. kalau udah hari Minggu tahu mau ibadah online bersama-sama teman-teman kita ya. Walaupun ibadah online tetap semangat kita semuanya. Ya. Oke, kita mau berdoa, pejamkan mata, duduk dengan sikap yang sopan. Oke ya Kak Titin, mulai. Bapa di surga, Bapak di surga, hari ini hari ini kami sangat sangat bersuka cita bersuka cita walaupun ibadah online anak-anak anak-anak tetap semangat. Tuhan Yesus berkati anak-anak agar mau mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga rindu terhadap anak-anak karena keadaan seperti ini tak mengurangi semangat untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha kasih, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan kegiatan ibadah online di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kak, tadi kan yang dong-dong tuh Tuhan Yesus yang nolong kita ya. Oh iya Kak Titin. Ya, berarti Tuhan Yesus itu luar biasa. Luar biasa sekali. Iya. Berarti Tuhan Yesus itu satu-satunya yang Oh menolong iya, kita. menolong kita. Tapi Kak Titin, Apa kak? ya jangan lupa loh, kita udah diberi kesehatan. Iya betul, kita Terus beri kesehatan, diberi diberi berkat, terus diberi diberi
kepinteran. Oh, kepinteran. Ya, tapi jangan lupa, biar pinter ya harus belajar sama berdoa. Iya, betul. Kalau pinter nggak mau rajin berdoa, nggak mau belajar sama aja tuh Kak Titi. Iya, betul Kak Mel. Terus ada yang mau nyanyi nih Kak. Siapa? Yang mau nyanyi itu siapa ya namanya ya? Kan Kak Titi lupa nama, nggak ketemu Nah, sih. itu lah, sampai nama aja lupa. Orangnya lupa enggak? Enggak. Oh, berarti tahu ada dia banyak. namanya. Oh, iya. Ada adik Tamariska, ada adik Raya Yaya. Pokoknya banyak deh. Oke. Kita panggil yuk. Yuk kita panggil. Yuk adik-adik yang mau nyanyi. Yesus itulah satu-satunya. Kawan-kawan, kita memuji Tuhan. Yesuslah satu-satunya. 1, 2, 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Wah, keren-keren nyanyinya ya Bu. Hebat-hebat adik ini sekolah di rumah. Karena ada Roh Kudus paling ya. Iya. Hatinya terketuk. Oh, aku ingin memuji nama Tuhan dengan sukacita. Betul Bu. Nah sekarang adik-adik mau mendengar firman Tuhan nggak? Pasti mau. Kangen ya Bu. Kangen nama Bu Meriam cerita kan? Nah sebelum kita mendengar Bu Meriam cerita, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Bu Mer, Ya, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya dengan sikap yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami menghadap kehadirat-Mu kembali. menghadap kehadirat-Mu kembali. Kami dengan anak-anak-Mu Dengan anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, Hadirlah ya Tuhan. pimpin kami agar kami dapat menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami dan anak-anak mau mendengarkannya dengan tulus. Kiranya Tuhan singkirkan roh jahat yang ada di sekeliling kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Oke adik-adik, kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan dibawakan oleh adik kita Bening yaitu terdapat di kitab Kejadian bab 18 ayat 1 sampai 15. Oke, adik-adik yang sudah kelas besar boleh membaca kitabnya. Bagi adik-adik yang kecil boleh dibimbing oleh orang tuanya. Oke, yuk Kakak Bening yang akan mau membacakan firman Tuhan. Dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini."
biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua. Dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Amin. Oke. Iya, wes. Yuk, kita konsentrasi sebentar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Bapak Abraham. Siapakah ya Bapak Abraham itu? Bapak Abraham juga disebut orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Tuhan. Nah, di sini Bapak Abraham ada di kemah. Saat itu udara panas sekali di dalam kemah. Bapak Abraham keluar dari kemahnya. Nah, setelah dia duduk-duduk sampai ternyata ada tamu yang tidak diundang. Tamunya ada 3 orang, adik-adik. Wah, siapa ya? Wah, aku nggak kenal. Tapi Bapak Abraham senang sekali dalam hatinya. Tamunya itu disambut dengan gembira dengan Bapak Abraham. Tamunya disuruh duduk. Kalau adik-adik ada tamu, senang nggak ya? Tentunya senang. Tapi kalau tamunya nggak diundang, tentunya paling adik-adik takut, nggak kenal. Wah, siapa itu ya? Aku nggak kenal, takut. Tapi Bapak Abraham lain. Karena biarpun Bapak Abraham ini tidak kenal dengan orang itu, karena mungkin orang itu juga utusan dari Tuhan. Tapi Bapak Abraham juga tidak kenal. Nah, ternyata walaupun tidak dikenal oleh Bapak Abraham, setelah tamunya dipersilahkan duduk, Bapak Abraham lari menemui istrinya. Apa yang dibicarakan dengan istrinya ya? Nah, siapa ayo? Nama istri Bapak Abraham. Adik-adik masih ingat enggak ya? Atau ada yang lupa? Nah, istri dari Bapak Abraham adalah Ibu Sarah. Ternyata dia bisik-bisik, Ibu, tolong masakin ya yang enak-enak. Kita kedatangan tamu walaupun tidak kita kenal. Nah, nih tamunya ada 3 orang. Nah, setelah itu Ibu Sarah sibuk masak. Yang disediakan apa? Adik-adik, makanan yang enak, roti yang enak, anak lembu yang empuk. Waduh,
Waduh, senang sekali ya. Berarti kalau anak lembu yang empuk itu lembunya yang masih muda, bukan lembunya yang sudah tua. Kalau sudah tua itu dagingnya nggak enak adik-adik ya. Tapi kalau yang masih muda ataupun ayam yang masih muda itu pasti enak, rasanya luar biasa. Begitu juga Bapak Abraham ini menyediakan tamunya dengan masakan yang enak. Tadi apa ya? Makanan yang apa? Oh, roti yang enak. Masakannya roti yang enak ya. Yang kedua, anak lembu yang masih empuk. Yang ketiga, dadi dan susu. Wah, luar biasa ya. Bapak Abraham mau menyediakan tamunya yang tidak dikenal. Ternyata Bapak Abraham dengan penuh semangat menyajikan makanan yang enak. Nah, ternyata setelah makan bersama-sama dengan tamunya tadi, ternyata tamunya mau mengatakan apa, masuk kedatangan 3 tamu ini untuk menemui Bapak Abraham di kemahnya. Nah, di sini dia berbincang-bincang dengan Bapak Abraham. Nah, di belakangnya siapa yang mengintip ini ya adik-adik ya? Ternyata yang ngintip Ibu Sarah. Penasaran dia, apa yang diucapkan tamu itu kepada Bapak Abraham? Ya, ternyata tamu ini untuk mengingatkan kembali kepada Abraham tentang janji Tuhan. Apa ya janji Tuhan itu? Ternyata Bapak Abraham mau diberi seorang anak. Wah, Bapak Abraham terkejut adik-adik. Waduh, saya ini sudah tua. Ibu Sarah juga sudah tua. Nah, kita ya, seumpamanya kita punya nenek kakek sudah tua. Nah, tentunya dia tidak akan mempunyai anak. Tapi ini luar biasa. Karena siapa? Tuhan. Dia mengingatkan janji Tuhan untuk Abraham melalui 3 tamu tadi. Ya, sehingga Sarah tadi yang mendengar di belakang di kemah ngintip dia tertawa. Wah, mana mungkin aku mempunyai anak. Ya, tapi karena tamu tadi untuk mengingatkan Bapak Abraham, karena Tuhan sudah janji sama Bapak Abraham mau diberi keturunan yang banyak. Nah, kita juga ini keturunan Bapak Abraham ternyata benar. Keturunannya banyak sekali, ya. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Luar biasa. Tuhan itu maha kuasa, kata Bapak Abraham. Pasti apa yang diinginkan Tuhan pasti dapat dilakukan. Karena Bapak Abraham ini juga dia percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Sehingga Bapak Abraham ini juga disebut Bapak orang percaya. Nah, siapa yang masih tetap percaya kepada Tuhan seperti Bapak Abraham ini? Adapun sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, pasti Tuhan lakukan, asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita sandarkan kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Bagaimana kita untuk percaya pada Tuhan? Kita harus rajin berdoa agar iman kita dikuatkan. Nah, seperti adik-adik ini juga di rumah, belajar di rumah, mungkin sudah bosan ya, belum masuk sekolah, anak-anak masih di rumah juga ibadah sekolah minggunya, walaupun bapak ibunya sudah mulai ibadah di gereja. Tapi kalau adik-adik diberkati Tuhan, Roh Kudus hadir di dalam hatimu, pasti adik-adik biarpun online, melihat ibadah sekolah minggu di online, tetap semangat. Karena itu kasih Tuhan ada di dalam hati adik-adik. Tapi apa kuncinya? Rajin berdoa. Terus kita rajin apa ini? Ayo membaca kitab suci. Nah, itulah kuncinya
kita harus rajin membaca kitab suci biar iman kita dikuatkan, ya. Karena begitu juga hati kita yang gembira, hati gembira, dalam hati kita ini gembira adalah obat untuk kita ini. Obatnya apa? Karena Tuhan Yesus pun senang. Kalau hati gembira, Tuhan senang ada di dalam hati kita. Tapi kalau semangat kita loyo, semangat kita patah, itu akan mengeringkan tulang. Marilah biar kita semangat, harus rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Demikianlah adik-adik cerita untuk minggu ini. Maria, Ya, ceritanya bagus sekali loh. iya sih. Iya. Tapi sih lupa Kak Titi. Oh, lupa ya? Grogi Iya, kali. iya. Nah, adik-adik, cerita tadi Abraham sudah tua, Sarah pun sudah tua. Tapi Tuhan janji apa? Tuhan janji akan memberikan seorang anak. Nah, 1 tahun kemudian ya Bu ya. 1 tahun kemudian setelah kejadian itu, Ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Ternyata bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya Bu. Walaupun sudah tua, yang bagi kita itu nggak mungkin lah, masuk nenek-nenek, kakek-kakek punya anak. Ternyata itu tidak buat Tuhan. Nah, adik kita Fani akan menyanyikan itu Kak Mania. Judulnya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hai teman-teman, mari kita memuji Tuhan dengan judul Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. 1, 2, 3. Ku yakin saat berfirman, ku menang saat bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya dimasukin ke dalam amplop. Nanti amplopnya dititipin ke Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu ke gereja, dia dibawa Bapak Ibu. Nah, kita mau nyanyi apa ya Kak? Bapak Abraham. Oh iya, Bapak Abraham tuh jadinya anaknya banyak ya. Gak cuma satu ya Kak? Kita juga anaknya tuh. Iya, kita Iya. anaknya. Memujinya semua lagi ya. Iya. Tangan kanan, kaki kiri Ya, ya. Oke. semua gerak semua ya Kak Titi. Betul, sambil olahraga ya adik-adik. Kakak kita Kendra akan menyanyikan lagu Bapak Abraham. Yang di rumah ikut nyanyi ya, sambil olahraga, sambil bergerak. Oke? Mari teman-teman kita bernyanyi Bapak Abraham. 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Putar badan langsung duduk. Selesai mengumpulkan persembahannya, mari kita berdoa. Bapak kami, terima kasih karena pada hari ini Anak-anakmu anak-anakmu telah mengumpulkan persembahan.
memperluas kerajaan-Mu. Kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Ibadah kita sudah selesai.